Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita bakal belajar tentang corporate liquidation and reorganization ya, dan kita merujuk kepada buku BEMS tentang advanced accounting. Namun pembahasan lebih spesifiknya hari ini kita cuma bahas tentang reorganisasi saja, karena kalau untuk likuidasi saya yakin teman-teman yang lagi belajar akuntansi khususnya S1 pasti paham ya tentang likuidasi dan familiar lah dengan istilah likuidasi begitu. Namun sementara untuk reorganisasi ini adalah hal yang unik gitu. Kalau di Indonesia kita nggak punya peraturan mengenai reorganisasi, melainkan yang kita punya itu adalah peraturan mengenai kuasi reorganisasi. Dan kuasi reorganisasi dengan reorganisasi adalah dua hal yang berbeda, gitu. Jadi dan untuk pembahasan di dalam chapter 18 ini, terutama tentang reorganisasi, ini semua itu merujuk kepada peraturan yang ada di the United States. Gitu. Dan untuk learning objektifnya sendiri mungkin kita bisa lihat dulu ya. Ini yang pertama nanti kita akan mempelajari understand differences among types of bankruptcy filing. Kita bakal belajar tentang tipe-tipe pengajuan kepailitan yang ada di Amerika Serikat khususnya. Lalu yang kedua itu comprehend trustee responsibilities and accounting during liquidation. Mungkin ini enggak ya, untuk likuidasi kita nggak bahas. Lalu kita bahas understand financial reporting during reorganization. Ini kita bakal bahas di video part kedua. Jadi nanti ini saya akan bagi jadi dua part ya. Part pertama kita bakal bahas dari sisi legalnya, dan part keduanya nanti kita bakal bahas dari sisi financial reporting-nya gitu. Karena for your information aja untuk reorganisasi ini, perusahaan ketika mereka tuh merge dari reorganisasi, mereka tuh bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan atau membuat financial fresh start reporting begitu. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi new reporting entity setelah mereka selesai dari chapter 11. Namun itu nanti kita bahas di part keduanya. Di part pertama kita bahas tentang legalnya aja dulu. Oke, reorganisasi. Kalau kita mengacu kepada peraturan yang ada di Amerika Serikat untuk kepailitan, itu mereka Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat yang berlaku ya saat ini itu adalah Bankruptcy Reform Act of 1978 yang berlaku sejak 1 Oktober 1979, di mana Bankruptcy Act ini menggantikan Bankruptcy Act 1898 yang dulunya disebut dengan Nelson Act. Namun Bankruptcy Act Reform 1979 ini juga sering disebut sebagai Bankruptcy Code gitu. Dan di sini pembahasan kita nggak cuma apa yang ada di textbook, namun kita juga akan melihat secara peraturannya nanti gimana di undang-undang yang ada di Amerika Serikat. Oke, jadi kita masuk dulu aja ya ke jenis-jenis ini peraturannya. Nah, untuk teman-teman ini bisa langsung buka uscode.house.government. Ini adalah the United States Code sampai patah-patah lidahnya. Jadi ini ibaratnya adalah United States Code ini adalah konsolidasi atau codification by subject matters of the general and permanent laws of the United States. Jadi adalah kumpulan ibaratnya law, permanent and general laws di United States. Dan di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada sekitar 54 title ya. Dan ini juga pembahasan tentang chapter atau bankruptcy itu ada di title 11. Nah, ini khusus yang kita sebut sebagai bankruptcy code tadi, chapter 11, bankruptcy, dan di title 11 ini ada sekitar berapa ya? 9 chapter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 chapter. Dan di sini ada chapter 1, chapter 3, chapter 5, chapter 7, 9, 11, 12, 13, dan 15. Di sini kelihatan ya nggak ada chapter 2, nggak ada chapter 4, atau chapter 6, ya karena emang untuk di sana penyebutannya dulu chapter 1, chapter 3, 5, 7, 9, 11, dan selanjutnya. Dan untuk di sini teman-teman bisa lihat untuk chapter 1, General Provisions, chapter 3, Cash Administration, chapter 5, Creditors, Debtors, and the Estate. Ini adalah pembahasan umumnya. Artinya ini semua chapter ketiga, 3 chapter ini itu akan digunakan untuk penggunaan chapter yang ini, sisa chapternya. Ini hal yang unik ya yang perlu teman-teman pahami bahwa di Amerika Serikat itu mereka membagi antara debitur perorangan dengan debitur perusahaan. Beda ya dengan Indonesia, yang kita kan diatur di dalam kalau untuk kepailitan itu di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, itu mereka nggak membagikan itu membedakan antara yang mana perseorangan, yang mana yang debitur perusahaan. Namun di sini kita bisa lihat bahwa mereka menjelaskan di chapter 7 ini terkait dengan likuidasi. Dan chapter 9 ini ada terkait dengan adjustment of debts of municipality. Nah, municipality ini artinya ibaratnya kota praja ya, kota media gitu. Jadi di sini mereka uniknya ada aturan yang mengatur ketika suatu anggap kota media seperti bisa pemerintah daerah, distrik, ataupun kota-kota kecil gitu, ketika mereka mengajukan kepailitan itu diatur atau menggunakan chapter 9. Kalau kita lihat contohnya di Amerika Serikat, ini salah satu contoh di Amerika adalah Orange County ya, ini adalah negara bagian ya kalau saya nggak salah ya, pemerintah daerah bagian apa gitu di United States, itu mereka mengajukan kepailitan chapter 11 di tahun 1990, ini adalah salah satu kasus yang terbesar juga waktu itu di Amerika Serikat, dan kemudian di tahun 2011 juga ada Jefferson County, dan juga mereka mengajukan chapter 11, salah satu yang terbesar juga terkait dengan pengajuan chapter 9 ini. Nah, sementara kalau untuk chapter 11, nah kita fokusnya di sini, di chapter 11, reorganisasi. Nanti kita bahas tentang reorganisasi, kita jump dulu ke chapter 12. Ini adalah untuk adjustment of debts of a family farmer and fisherman with regular annual income. Ini dia family farmer ya, bisa lihat dari bahasanya sendiri, ada our fisherman. Sementara untuk chapter 13, adjustment of debts of an individual with regular income, ini untuk individual. Lalu chapter 15 ini yang terbaru ya, di tahun 2005 kalau saya nggak salah, ancillary and other cross-border cases. Ini untuk transnational, kasus-kasus transnational. Dan ini mungkin layout yang akan kita bahas hari ini, ya teman-teman. Tadi udah kelihatan ya, ini terkait dengan bankruptcy code itu ada berapa chapter, ada chapter 1 sampai 15, totalnya ada 9 chapter, dan chapter utamanya itu ada 7, 9, 11, 12, 13, dan 15. Nah, ini topik utamanya hari ini, tentang chapter 11, reorganisasi. Oke, kita mulai dari hal yang pertama ya, how the case began. Chapter 11, how the case began. Nah, untuk kasus chapter 11, ini bisa diajukan secara voluntary atau involuntary ya. Oke, mungkin bisa kita catat di sini ya. Bisa secara voluntary atau involuntary. Nah, bedanya apa? Kalau untuk voluntary itu diajukan oleh debiturnya sendiri, sementara kalau involuntary itu diajukan oleh kreditornya. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, which one is better, which one yang mana yang paling bagus antara voluntary dengan involuntary. Nah, kalau pendapat saya pribadi kayaknya lebih baik voluntary ya, karena di sini kan voluntary yang mengajukan itu adalah debitor ya. Karena kalau ketika yang mengajukan itu adalah kreditor, artinya debitor ini mereka akan di bawah kreditor, artinya kan bisa saja ditekan oleh kreditor. Sementara kalau kita sendiri sebagai debitor yang mengajukan, itu kita bisa leluasa gitu ya, untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita ambil. Ini how the case begin-nya. Dan untuk players-nya, ini pihak-pihak yang terlibat di dalam pengajuan chapter 11 atau kepailitan ya chapter 11. Ini yang pertama adalah DIP atau debtor imposition. Hal yang cukup unik juga di chapter 11 ini adalah chapter 11 ini memungkinkan si debitor untuk tetap mengontrol harta mereka, untuk memperbolehkan mereka untuk melanjutkan kegiatan bisnis mereka. Makanya disebut dengan debtor imposition. Kalau di Indonesia enggak ya. Di Indonesia itu kan langsung diurus sama kurator ya, harta kekayaan dari si debitornya. Nah, ini hal yang unik sebenarnya di chapter 11 reorganisasi. Lalu di sana juga ada creditors committee, di mana creditors committee ini ditunjuk oleh US trustee. Mereka ini mewakili para kreditor ya, ibaratnya diambillah komite kreditor gitu. Selanjutnya ada trustee dan examiners. Nah, di Amerika Serikat, trustee dan examiners ini penunjukannya nggak mandatory. Artinya ini ditunjuk hanya ketika ada kasus dari debitur itu melibatkan kasus seperti fraud ataupun mismanagement ataupun lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan gitu ya. Dan untuk trustee itu kalau di Indonesia mungkin kita bisa bilang sebagai kurator ya. Nah, kalau trustee ini di Amerika Serikat itu mereka penunjukannya sangat jarang
ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka itu tunjuk hanya ketika si debitur itu terlibat fraud dan hal-hal yang serupa lainnya. Dan tugas dari si trustee itu sendiri yang pertama, mereka itu takes possession of the property of the debitor ya, dari debiturnya. Dan juga mereka itu akan displace DIP. Mereka akan displace DIP dan juga mereka akan takes over management of business dan juga bisa mempropose reorganization plan. Nah, apa itu reorganization plan? Nanti kita bahas. Dan untuk examiner sendiri, ini penunjukannya juga lebih jarang daripada trustee. Artinya ketika trustee nggak ditunjuk, maka examiners bisa ditunjuk. Namun bedanya di sini, examiners mereka itu nggak displace dari debitor manajemennya atau take over the debtors business. Dan tugasnya sendiri mereka bisa to investigate management's honesty and competence, juga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh pengadilan, ya pengadilan kebangkrutan. Oke, selanjutnya itu ada professionals, itu bisa seperti advokat, akuntan, penilai, dan pihak-pihak lain sebagainya. Nah, untuk US Trustee ini adalah bagian dari Department of Justice of the United States. Mereka itu overseeing the administration of the bankruptcy cases di Amerika Serikat, gitu ya. Jadi beda ya antara US Trustee dengan Trustee yang ini yang nomor 3. Oke, sebelumnya mungkin kita lihat dulu di dalam buku ini pembahasannya. Ini nggak textbook banget ya pembahasannya, melainkan ini pembahasan yang cukup praktikal sebenarnya kalau untuk teman-teman mau bahas bukunya sebenarnya kita bisa baca sendiri ya. Oke, kita lihat dulu tadi ini DIP kita udah jelasin, sebentar kita masuk dulu ke awal ini. Kurang dari 25% of business bankruptcy cases are filed each year under Chapter 11. For example, for the 12 months ended March 31st, 2010, ada sebanyak 13.000 kasus pengajuan Chapter 11 di antara total 61.000 kasus bankruptcy, berarti sekitar 22%-nya itu adalah Chapter 11 ya. Dan Chapter 11 itu reorganization cases usually involve very large organization, usually involve. Not always berarti ya, artinya di sini organisasi yang bisa mengajukan Chapter 11 ini bukan cuma yang large aja, melainkan individual juga bisa mengajukan reorganisasi Chapter 11, namun tidak lazim, sebab pengajuan Chapter 11 ini adalah pengajuan yang sangat fleksibel, namun expensive, dan time consuming sebenarnya. Bisa berlangsung sekitar 6 bulan hingga 5 tahun, hingga bertahun-tahun ya pengajuan untuk Chapter 11 ini. Gitu. Namun average-nya di Amerika Serikat itu pengajuan Chapter 11, selesainya kasus Chapter 11 itu rata-ratanya adalah sekitar 1,5 tahun. Jadi kita udah jelasin tadi ya, ada trustee or debtor imposition. Kenapa ini sih trustee or debtor imposition? Artinya di sini kan si trustee bisa ya menggantikan si debtor imposition tadi gitu. Ketika mereka ada kasus yang melibatkan ini seperti fraud, dishonesty, cross mismanagement. Nah, itu si trustee akan take over, mengambil alih gitu. Oke, kalau di sini dijelaskan the duties of a trustee or debtor imposition include the following: being accountable for the debtor's property, including operations of the debtor's business, lalu filing a list of creditors, schedule of assets and liabilities, and a statement of financial affairs. Ini bisa teman-teman baca ya. Sebenarnya kalau untuk mau tahu lebih dalam terkait dengan tugas dari trustee ataupun debtor imposition, ini bisa teman-teman pelajari dari sini, peraturannya ada di sini. Coba kita lihat ya, untuk chapter 11. Nah, chapter 11 ini ada 5 subchapter, sorry. Ada 5 subchapter, ada Officers Administration, ada The Plan, Post Confirmation Matters, ada Railroad Organization, ada Small Business Debtor Organization. Dan pembahasan kita mungkin bahasnya tentang 1, 2, 3 aja ya, subchapter 1, 2, dan 3. Oke, coba kita lihat dulu subchapter yang pertama. Ini subchapter yang pertama ada beberapa section ya. Bisa ada beberapa section, mungkin kita review-nya bisa seperti ini aja.
Nah, ini kelihatan ya di subchapter pertama, Officers and Administration, ini ada pembahasan terkait definition of this chapter, for this chapter, ada return position. Namun sebenarnya ini berkaitan juga ya dengan chapter 1, 3, dan 5 tadi begitu. Karena nggak semua definisi ada di sini. Seperti claims. Claims itu definisinya ada di chapter 1 ya, di chapter 1. Seperti ini. General provision, definisi di kreditor, debitor, itu adanya di chapter 5 gitu. Nah, namun di sini juga dijelaskan kayaknya ini berkaitan dengan historical and revision notes ya. Karena emang untuk peraturan atau undang-undang kepilotan di Amerika Serikat ini mereka mengalami beberapa kali perubahan gitu. Karena di sini dijelaskan lebih dalam terkait dengan historical and revision notes, Senate report-nya. Namun kalau teman-teman kesusahan untuk membaca ini, bisa lihatnya di sini di US Bankruptcy Code .org. Nah, ini lebih spesifik untuk bankruptcy code aja. Chapter 1 sampai chapter 15. Nah, ini bisa teman-teman baca chapter 11 misalkan kita lihat. Ini ada subchapter 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat 1 dulu. Ada definition chapter, ini lebih mudah ya bacanya. Kalau kita buka yang 1 ini, definition, udah segini aja gitu. Nggak ada historical notes-nya gitu. Atau revision notes-nya. Alright. Kita balik lagi ya ke sini. Pembahasannya sampai mana tadi? Oke, selanjutnya kita masuk ke masih ke buku ya tadi, maaf lupa. Nah, ini dia kita skip aja ya, ini bisa teman-teman baca, lebih kurangnya seperti ini tugas mereka itu si trustee-nya, lalu ada committee representation. Ini creditors committees are responsible for protecting, melindungi the interest of the creditors they represent and preserving the debtor's asset. Oke, lanjut ini ada operating under chapter 11. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya bahwa organization may take from 6 months to several years. Bisa bertahun-tahun ya, dan itu pengajuannya cukup mahal juga, time consuming. Ini ada possible benefits of chapter 11 protection to the debtors in possession. Ini possible benefit-nya itu ada beberapa macam ya. Pertama itu bisa able to reduce, mengurangi its labor cost through layoffs or wage reduction, atau mengakhiri terminating its pension plans. With bankruptcy court's approval, the company can reject certain executory contracts and unexpired leases. Lalu kita coba lihat disadvantage-nya. Ada seperti cost ya, cost-nya. The biggest disadvantage to the debtor is the cost of the bankruptcy proceedings. Cukup mahal dan time consuming sebenarnya pengajuan dari chapter 11 ini, dan nggak semua perusahaan yang mengajukan chapter 11 ini mereka berhasil gitu. Saya pernah baca di artikel bahwa kesuksesan dari chapter 11 ini itu nggak lebih dari 20% dari perusahaan yang mengajukan begitu. Ada ketika mereka sudah mengajukan, namun rencana reorganisasi mereka itu akhirnya ditolak, atau mereka nggak bisa menjalankan rencana reorganisasi mereka dengan sesuai ya dengan rencana yang mereka ajukan begitu. Ini plan of reorganization. Nah, ini tadi rencana reorganisasi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Amerika Serikat ini, maksudnya di chapter 11, rencana reorganisasi adalah jantung dari chapter 11. Dan persetujuan dari reorganization plan ini harus berdasarkan fair and equitable untuk setiap pihak yang terlibat di dalam plan reorganization, terutama itu ada seperti creditors atau security holders, dan terutama juga debitornya begitu. Nah, di sini apa aja sih isi dari rencana reorganisasi? Ini chapter 11 provisions stipulate that the plan of reorganization must the first itu identify classes of claims. Jadi di sini mereka itu harus membagi klaim-klaim atau tagihan-tagihan kreditors mereka itu berdasarkan kelas-kelasnya gitu. Dan selanjutnya ada specify any class of claims that is not impaired. Yang nggak impaired ini artinya yang nggak mengalami penurunan nilai ya. Lalu ada yang impaired, itu mengalami penurunan nilai tagihannya. Lalu treat all claims within a particular class alike. Lalu provide adequate means for the plan's execution.
lalu prohibits the issuance of non-voting equity securities, dan contain provisions for selection of officers and directors that are consistent with the interest of creditors, equity holders, and public policy. Nah, oke, ini pembahasan di buku ini dikit ya sebenarnya untuk legalnya. Untuk legalnya dikit banget. Nah, ini bisa teman-teman baca lebih dalam ya, karena kalau mau kita bacain satu-satu di sini bakal time consuming juga. Nah, kita masuk ke hal yang praktikal lainnya, itu ada financing the debtors. Artinya di sini, ketika satu entitas atau perusahaan mereka mengajukan Chapter 11, ketika pertama kali yang mengajukan Chapter 11 kepada pengadilan, itu automatic stay akan berlaku. Nah, automatic stay itu apa? Automatic stay ini artinya mereka itu nge-freeze ya. Debitor itu harta bendanya nggak boleh di apa-apain. Artinya si kreditor itu nggak boleh menuntut hartanya kepada atau menuntut utangnya kepada si debitor atau untuk dibayarkan secara sepihak begitu. Artinya nggak boleh diapa-apain gitu. Automatic stay ini berlaku ketika di Amerika Serikat ya mengajukan Chapter 11 gitu. Namun kalau di Indonesia, setahu saya, automatic stay ini atau mungkin kita di bahasa Indonesia kan artinya keadaan diam gitu. Nah, itu berlakunya ketika putusan PKPU itu dijatuhkan. Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang itu dijatuhkan. Cukup berbeda ya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, lalu untuk financing the debtors-nya. Nah, ketika si entitas tadi sudah mengajukan Chapter 11, automatic stay-nya berlaku. Nah, di sini yang uniknya si debitor itu tetap bisa melakukan kegiatan bisnis mereka. Nah, misalkan mereka nggak punya pembiayaan yang cukup untuk melakukan kegiatan bisnis mereka itu bisa mengajukan pinjaman atau yang disebut sebagai deep financing, debtor imposition financing. Ini bisa tulis di sini ya. DIP financing. Nah, lazimnya sebenarnya untuk financing ini itu berasal dari kreditor-kreditor yang superior gitu ya, meminjamkan pinjaman kepada si debitor ini agar mereka nggak bangkrut, karena pengajuan pelaksanaan Chapter 11 ini cukup lama gitu. Kalau misalkan mereka nggak melanjutkan kegiatan bisnis mereka, artinya mereka bisa aja convert ke Chapter 7 atau mereka bisa likuidasi gitu ya. Nah, kita kan menghindari yang namanya likuidasi itu dengan melakukan reorganisasi. Gitu. Oke, ketika sudah mengajukan, mereka bisa mendapatkan pinjaman, kegiatan bisnis mereka berlangsung, lalu mereka mengajukan mengajukan plan of reorganization kepada pengadilan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apa itu plan reorganization. Nah, plan reorganization ini itu nanti akan dimintakan persetujuan, bukan hanya dari pengadilan, melainkan juga kepada para kreditor. Nah, nanti pengadilan itu akan menilai apakah ini proper organisasinya, apakah disetujui rencana-rencana yang disebutkan oleh si debitor di dalam rencana reorganisasi tersebut, dan juga kepada para kreditor dan juga equity holders-nya. Nah, di sini bagaimana kita misalkan kan nggak semua kreditor ya pasti akan setuju dengan rencana reorganisasi yang diajukan oleh debitor. Pasti mereka ada yang beberapa mungkin kind of doubt dengan rencana reorganisasinya. Nah, kalau misalkan hal tersebut terjadi, debitor ini bisa mengajukan yang namanya claim down. Claim down ini artinya claim down ini butuh bantuan dari pengadilan ya. Artinya pengadilan akan membuat rencana reorganisasi ini atau bisa memodifikasi rencana reorganisasi itu sesuai dengan fair and equitable tadi. Artinya ketika pengadilan merasa bahwa ini jadi dibuat fair and equitable agar si kreditor itu bisa menerima si rencana reorganisasi tadi gitu. Akhirnya ya meminta bantuan kepada pengadilan agar dimodifikasi rencana organisasi ini sehingga para kreditor itu dapat enaknya dan debitor juga dapat enaknya begitu. Dan akhirnya bisa disetujui si rencana reorganisasi ini begitu. Nah, persetujuannya gimana? Untuk persyaratan persetujuannya itu sebenarnya ada di dalam ya di sini ya. Sebentar, ini kita lihat dulu. Plan. Itu ada di subchapter 2, the plan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu syarat-syarat yang bisa mengajukan rencana itu siapa, classification of claims, contents of plans, impairment of claims or interest, lalu ada acceptance of plan, modification of plan, confirmation hearing, and confirmation of plans. Ini hal yang paling terakhir adalah confirmation of plan. Oke.
Ya, plan and disclosure statement. Nah, di sini juga syaratnya gimana sih supaya kreditor menyetujui rencana reorganisasi. Nah, di sini bisa dilihat ya. If a class of creditors is unimpaired dan impaired, then it's deemed to have accepted the plan of confirmation. Kalau mereka unimpaired, artinya mereka tuh nggak mengalami penurunan nilai tagihannya. Mereka secara langsung, automatically, menerima rencana reorganisasi. Melainkan, kalau yang mengalami impaired, penurunan nilai, seperti undersecured or unsecured creditors, if 50% dari kreditor in the class approve the plan. Artinya 1/2 dari jumlah kreditor itu menerima rencana, atau juga ya maksudnya ditambah, kreditor that represent at least 2/3 of the debt amount included in the class of creditors approved the plan. Artinya di sini dari jumlah kreditornya itu 1/2, bukan 1/2, setengah, 1/2 kreditor harus approve the plan, atau sebanyak 2/3 dari tagihannya, dari jumlah kreditnya, itu menerima approve the plan, yang menerima rencana. Artinya di sini mereka secara langsung menerima rencana reorganisasi, gitu. Oke, dan di sini juga salah satu hal yang diwajibkan oleh si debitur untuk di dalam chapter 11 ini mereka diwajibkan untuk menyampaikan disclosure statement. Nah, disclosure statement inilah nantinya yang akan dinilai. Ini sebenarnya di bagian awal ya, disclosure statement ini disampaikan oleh si kreditor, bagian awal ketika mereka melakukan pengajuan, lalu mereka sudah masuk ke chapter 11, mereka membuat disclosure statement, nantinya disampaikan ke si kreditor, berikut juga dengan rencana reorganisasinya, gitu, dan dinilai apakah layak atau tidak ketika semuanya menyetujui, kreditor, debitor, dan juga pengadilan menyetujui rencana reorganisasi, mereka lalu emerge dari chapter 11. Nah, itulah finalnya gitu ya, final dari chapter 11. Mereka itu mempunyai hak ya, tadi yang saya sampaikan sebelumnya, untuk mengajukan atau melakukan fresh start reporting. Artinya mereka bisa menjadi new reporting entity. Tapi nggak semuanya, ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh emerging entity ini ketika mereka setelah emerge dari chapter 11, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan fresh start reporting. Nah, persyaratannya nanti kita bahas di part kedua. Oke, jadi kurang lebih udah dapat ya gambarannya terkait organisasi ini gitu. Ketika perusahaan itu menghindari gitu untuk masuk ke dalam likuidasi, karena tujuan dari bisnis itu adalah, kalau teman-teman ingat, itu prinsip going concern ya, kelangsungan usaha gitu. Kita mau tetap eksis nih, sampai kapanpun kita mau tetap eksis gitu. Jadi kita menghindari yang terjadinya likuidasi gitu. Artinya bankruptcy ini is not the end dari satu company gitu. Bankruptcy ini adalah start fresh reorganisasi ini ya lebih utamanya gitu. Untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya mungkin udah ya, untuk yang legalnya nggak terlalu banyak, tapi yang banyak banget itu nanti di bagian pelaporannya, itu cukup banyak poin-poin terkait bagaimana cara membuat fresh start reporting. Semoga membantu ya teman-teman videonya tentang reorganisasi ini. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, reorganisasi ini apa sih gitu ya, masih bertanya-tanya ini benda apa, boleh ya di komen atau di DM aja terkait dengan reorganisasi ini lebih lanjutnya. Inti utamanya ketika teman-teman masih bingung bisa juga baca di sini, ini di undang-undang mereka ya, lebih lanjut di bankruptcy code-nya, pembahasannya cukup sangat detail ya pastinya, karena ini memang undang-undang mereka gitu. Nah, kalau teman-teman mau membandingkan juga bagaimana reorganisasi ini dengan Indonesia, itu bisa dibandingkan dengan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun output-nya antara organisasi dengan PKPU itu cukup berbeda. Gitu ya. Oke, Manny, it's the end of this video. Bener-bener channel ini channel yang sangat random. Bisa bahas apa aja, tergantung mood dari yang punya channel. Oke, next video keduanya kita bahas tentang financial fresh start reporting ya. Oke, see you.